terima kasih Pak. Siap. Mungkin langsung saja di Pak. Iya. Sebelumnya maaf tadi mungkin Bapak belum perkenalkan diri, jadi saya persilakan pertama-tama Bapak untuk Oh iya. Nama saya Abdul Hizam Mono Arfa. Kalau dengan gelar lengkap sarjana hukum. Udah ya? Oh iya Pak, baik Pak. Mungkin untuk pengajuan pertanyaan saya serahkan kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya, kayak kenal ya? Iya Pak. Saya ingin bertanya Pak. Siap. Mungkin di sini dalam aspek kehidupan Bapak selama menjadi hakim. Apakah ada tantangan atau kendala dalam melaksanakan tugas? Iya ya. Kalau kendala yang dimaksud adalah kendala teknis, tidak ada. Insya Allah ada sih, ya kendala-kendala kecil. Karena kan begini, hakim itu kan kalau kita ikuti doktrin hukum itu ada namanya ius curia novit. Jadi ius curia novit itu, jadi kalau misalnya ada orang yang mengajukan perkara ternyata tidak ada undang-undang, misalnya ini konteksnya hukum perdata ya, mengajukan gugatan ternyata tidak ada undang-undang yang mengatur, maka hakim tidak boleh menolak perkara itu dengan alasan tidak ada undang-undang. Maka hakim itu wajib mencari hukum dari sumber-sumber hukum lain yang hidup di masyarakat, bisa hukum adat, bisa hukum-hukum lainnya. Makanya itu saja kalau kendala teknis itu saja. Contoh, pernah ada di satu pengadilan itu ada perempuan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk punya 2 suami. Baru dengar kan? Ya, itu kan sistem hukum kita tidak ada yang mengatur itu, baik di peradilan umum, pengadilan negeri maupun di peradilan agama tidak ada. Ya, kita kan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 junto Undang-Undang 16 2019 itu ya azasnya kan monogami, ya. Satu laki hanya bisa punya satu istri yang bisa satu suami. Nah, pernah di satu satker itu perempuan minta izin ke pengadilan supaya punya 2 istri, punya 2 suami. Nah, ini kan karena tidak ada hukum, hakim itu harus mencari hukum. Nah, maka hakim mencari hukum dari sumber-sumber hukum, norma-norma agama bahwa memang tidak boleh. Itu kalau kendala soal teknis. Jadi kalau kendala teknis itu kalau ada hal-hal yang memang, atau misalnya begini, ada hukum yang dia tidak jelas, masih multitafsir misalnya, itu saja kendala. Kalau kendala yang sifatnya lebih universal, ya kan soal hakim itu kan dipindah-pindah, jadi keluarga juga seluruh Indonesia. Kalau kayak saya Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, itu kendala yang di luar teknis. Oke? Siap. Oke. Silakan kepada teman saya. Pak, saya ingin bertanya, apa alasan Bapak memilih profesi menjadi hakim, Pak? Ya itu yang saya katakan tadi, bukan karena cita-cita sih. Jadi ada lulus kuliah 2006, mendaftar CPNS formasi calon jaksa tidak lulus, ikut di Pemda tidak lulus. Mahkamah Agung buka kesempatan formasi calon hakim, ya ikut. Jadi konteksnya sebenarnya mencari pekerjaan, bukan karena cita-cita. Iya, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Anissa Azahra atau saudara atau Kak Krispita. Halo Pak, selamat malam. Malam. Iya, Bapak, apakah
hakim ini bisa mengadili orang yang memiliki hubungan khusus dengannya. Maksudnya hubungan Bisa didengar? dengan hakim. Iya, dengan hakim. Oh, tidak boleh. Kan ada hakim itu ada loh, Dek. Ada namanya PPH. Pedoman perilaku hakim. PPH itu eh, konkretnya itu adalah keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Jadi di situ nanti ada batasan-batasannya, hakim itu harus seperti apa, hakim itu harus seperti apa. Nah, salah satu pedomannya itu adalah hakim itu harus independen, harus merdeka dalam memutus. Nah, bagaimana mungkin ada hakim yang memutus perkara sementara orang yang terperiksa misalnya dalam perkara perdata itu para pihak penggugat tergugat atau dalam perkara pidana mungkin terdakwanya itu punya hubungan dengan hakimnya, maka hakim itu wajib mundur, wajib hukumnya dia harus mengundurkan diri dari perkara itu dan nanti dia akan digantikan oleh hakim yang lain berdasarkan penetapan ketua pengadilan ya, untuk menjaga konflik of interest gitu kan. Iya, contoh ya, contoh misalnya ibu saya bersengketa tanah dengan kita misalnya, terus saya yang periksa, karena ibu saya adalah tergugat, kita yang penggugat, maka saya harus mundur. Karena otomatis kalau saya periksa, saya akan menangkan ibu saya kan, karena ada konflik kepentingan, konflik of interest, begitu. Jadi wajib mundur. Oke? Iya Pak, terima kasih. Oke. Iya. Jadi kalau keluarga misalnya atau orang yang berhubungan dengan pihak hakim itu sendiri, jadi hakim itu tidak bisa mengadili begitu Pak. Iya, harus mundur wajib. Mungkin ada lagi pertanyaan dari saudari Karisa mungkin atau dari saudari Rizka di luar dari 3 pertanyaan pokok tadi. Mungkin moderator saya mau bertanya. Ya, silakan Tasya. Kepada Bapak, mungkin apakah ada kasus-kasus yang menarik Pak yang Bapak pernah tangani? Susah membuat dikotomi menarik, tidak menarik, berat, ringan itu susah. Jadi karena menurut Bapak yang paling menarik, yang paling berkesan? Perkara apa dulu? Misal sengketa tanah atau sengketa apa? Misal Sengketa tanah deh. Sengketa tanah Pak, coba. saya pikir enggak ada ya, biasa saja. Soalnya kita ngurusi saya bingung. Menarik itu ukurannya apa? Menarik itu ukurannya apa? Kalau menarik karena kita lagi sidang terus orang rusuh di luar ya itu ada lah kan? Orang misalnya karena dulu itu maksudnya kan harus dimaklumi bahwa pengamanan di pengadilan itu sangat minim, kan? Baik pengadilan agama, pengadilan negeri atau peradilan lain itu kan biasa pengamanannya hanya security, kan? Kecuali untuk perkara-perkara yang memang ada potensi misalnya potensi tertentu, maka kita meminta bantuan dari polisi, dari Polri. Nah, itu biasa dia kirim tim untuk pengamanan misalnya, kayak begitu kan. Kalau menarik sih ya semuanya menarik. Menarik. Mungkin itu hobi Bapak, kasus-kasus, suka menanyakan kasus-kasus. Ya, itu saja dari Tasya. Iya. Oke. Kalau dari saudari Rizka atau saudari Tarisa, apakah ada pertanyaan lain? Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa wawancara kita sudah mungkin bisa ditutup.
Jadi melalui kesempatan ini kami mau berterima kasih kepada Bapak sekali lagi Terima kasih, atas Pak. kesempatannya. Sama-sama. Maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Kesempatannya luar biasa, bisa tanya jawab langsung dengan Bapak di tengah-tengah kesibukannya. Iya. Ya, mungkin itu saja Pak yang kami tanyakan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.